Eh, Selamat malam Bapak Ibu semua yang alhamdulillah bisa gabung di webinar saya. Ini sambil menunggu teman-teman yang mau bergabung dengan kita. Nanti saya dibantu oleh Bu Tuti Andazani sebagai host. Di sini beliau guru dari SMAN 1 Dagangan. Ya. Bapak Ibu semua bisa dimulai ya acara kita malam hari ini. Bisa nggak? Terdengar Bu? Bisa Bu. Terdengar ya, jelas ya suara saya Bu Nia. Terdengar Bu. Oke. Silakan Bu Tuti, saya kembalikan ke Bu Tuti. Ya, mulai. Ya, siap. Sudah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah di sini nama saya Bu Tuti Andayani ya, guru SMA Negeri 1 Dagangan. Saya di sini sebagai host dari webinar yang berjudul menanamkan dan membiasakan budaya positif sesuai dengan keyakinan kelas, di mana webinar ini akan disampaikan oleh Bu Heti Suprihatin SPD, guru biologi GPK Angkatan 5 Kabupaten Madiun. Kepada Bu Heti, monggo kami persilakan untuk memberikan materinya. Terima kasih Bu Tuti atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, Bapak dan Ibu yang sempat meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk mengikuti webinar saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sedikit saya dapat untuk refreshing Bu. Ini ada awal saya punya pantun ini. Buah tomat disayat-sayat, bijinya banyak dimakan nyengat. Mari belajar sepanjang hayat, sekolah penggerak selalu semangat. Oke. Itu pantun dari saya untuk mengawali pembelajaran kita pada webinar kita pada malam hari ini. Sebelumnya di sini nanti saya akan mempresentasikan hasil dari ilmu yang saya peroleh dari CGP Bu, calon guru penggerak yang diberikan. Saya akan membagi ilmunya kepada Bapak Ibu semua, yang mana saya presentasikan melalui webinar ini Bapak Ibu ya. Semoga bisa mengikuti sampai akhir selesai. Terus di sini saya akan membuka slide presentasi saya sebentar Bapak Ibu. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Ibu. Oke. Sudah. Kelihatan jelas sekali. Oh Pak Jarot, terima kasih Pak Jarot. Oke. Saya mulai. Di sini tema saya pada webinar kali ini adalah menanamkan dan membiasakan budaya positif siswa dengan keyakinan kelas. Yang mana di sini mempunyai tujuan pembelajaran, guru dapat menghayati budaya positif dengan keyakinan kelas dalam mewujudkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada murid melalui kegiatan pembelajaran. Agendanya pembukaan, presentasi konsep, tanya jawab, dan terakhir adalah refleksi. Untuk materi yang akan saya sajikan di sini adalah
disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya. Oke. Sebelum masuk ke materi berikutnya yang slide yang pertama, perlu kita ketahui apa sih arti disiplin dan motivasi perilaku? Apa makna dari disiplin? Di sini budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi suatu pribadi yang kritis. Di sini penuh hormat dan bertanggung jawab ya. Dalam mewujudkan budaya positif ini tuh guru memegang peranannya sentralnya ya. Guru di sini kan perlu memahami posisi apa ya yang tepat untuk mewujudkan budaya positif itu baik di lingkungan kelas maupun di sekolah. Selain itu untuk pemahaman ini akan disiplin positif ini juga diperlukan karena sebagai pamong guru juga diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Perlu Bapak Ibu ketahui keberadaan budaya sekolah di dalam sebuah sekolah itu kan merupakan urat nadi ya dari segala aktivitas yang dijalankan warga sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Budaya sekolah yang didesain itu secara terstruktur, sistematis, dan tepat itu sesuai ya, itu dengan kondisi sosial sekolah ya pada gilirannya bisa memberi kontribusi yang positif bagi peningkatan kualitas sumber daya yang seluruh komunitas sekolah dalam menuju suatu sekolah unggul ya. Untuk itu makna disiplin di sini saya tuangkan ada 3 motivasi perilaku pada manusia yang berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid ya yang Socrates dan Plato. Ada disiplin juga diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Berikutnya arti disiplin, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan mulia, ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Kita kalau ngomong disiplin gitu mesti hubungannya dengan ini ya Bu ya, tata tertib, hukuman, nah, mesti kan seperti itu ya. Kalau kita kenal gitu. Di sini untuk materi berikutnya ya ini. Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib ya Bu. Tadi sudah biasanya tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman khususnya bagi yang melanggar siswa-siswi kita. Menurut Ki Hajar Dewantoro itu menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Yang dinyatakan dalam bukunya yaitu pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka yang berbunyi, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kata sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukannya, self-discipline itu wajiblah penguasa lain mendisiplin dari diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana merdeka.
berikutnya di sini ada pun definisi tadi yang menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka iku jarwanya. Nah, kalau bahasa Jawanya nora mung lepasing pangrih nging uga kuat kuwasa aman diri priyangga. Kalau bahasa Indonesianya artinya gini Bapak Ibu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut daripada filosofi dari Ki Hajar Bapak Dewantara. Di sini disiplin positif dan motivasi, bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai dirinya, dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Itu menurut ada 3 motivasi di sini. Menurut Dian Goosen dalam bukunya menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Perlu Bapak Ibu ketahui di sini dari ketiga motivasi perilaku pada manusia ini, dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid, itu adalah motivasi yang nomor 3 kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena dengan memiliki motivasi tersebut, itu mereka telah melakukan motivasi intrinsik ya, yang terdampak jangka panjang. Motivasi biasanya yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain yang sudah saya sebutkan 3 dalam motivasi, ada yang mungkin ada beberapa yang Bapak Ibu yang melakukan mungkin di poin A, poin B, poin C, atau mungkin ada semuanya di yang diterapkan. Mungkin nanti kita bisa sharing di setelah materi saya presentasikan Bapak Ibu guru ya. Untuk berikutnya, kalau mereka itu akan tetap berperilaku baik ya, dengan berdasarkan nilai-nilai tadi kebajikan. Itu karena mereka pada dasarnya ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Itu beberapa motivasi perilaku manusia dan beberapa pengertian daripada makna disiplin positif itu sendiri Bapak Ibu. Ini aksi nyata budaya positif yang saya terapkan di SMAN 1 Dagangan. Yang dokumentasi yang pertama ini adalah siswa melakukan bersalaman pada saat mau masuk kelas, sebelum masuk kelas. Jadi depan pintu gerbang itu Bapak Ibu guru biasanya kan ada piket. Di situ kita buat jadwal piket, Bapak Ibu melakukan pembiasaan anak-anak bersalaman sebelum masuk ke sekolah, ke kelas. Terus ada lagi aksi budaya positif yang sudah diterapkan pada kegiatan bulan Ramadan. Sebenarnya banyak Bapak Ibu yang kegiatan budaya positif yang sudah diterapkan di SMA 1 Dagangan, tapi ini saya ambil contohnya aja ya, hanya 3 kalau nggak salah slide-nya yang saya persembahkan untuk pada malam hari ini. Berikutnya adalah kegiatan bulan Ramadan. Kegiatan bulan Ramadan ini berhubungan dengan kerohanian, membentuk dasarnya untuk anak-anak bersifat dalam mewujudkan kedisiplinan untuk menyampaikan keyakinannya ya, untuk menerapkan pada pribadinya diri sendiri. Diterapkan di sini Pondok Ramadan ada kegiatan
ada beberapa, sebenarnya nggak hanya ceramah ataupun motivasi aja, di sini sebenarnya banyak ini. Berikutnya ada lagi baksos Bapak Ibu kemarin ini OSIS ini yang melaksanakan bersama warga desa dagangan sekelilingnya yang dekat dengan sekolah. Kita dalam HUT kemarin salah satunya kegiatan OSIS dalam melaksanakan dalam rangka memperingati HUT sekolah, kita berbagi dengan warga, yaitu menyumbangkan untuk beberapa makanan ataupun alat kebutuhan pokok yang bisa diberikan kepada lingkungan setempat yang kurang mampu, dikemas dalam bentuk sembako. Yaitu contoh-contoh daripada budaya positif yang sudah diterapkan di SMA 1 Dagangan. Selain itu, maaf banyak ya, mungkin bisa pas waktu sebelum belajar dimulai berdoa, lah itu juga termasuk ya. Untuk upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, itu diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini yang efektif itu dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Biasanya hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan ya. Seringkali ada permasalahan dengan murid berkaitan dengan komunikasi Bapak Ibu antara murid dengan guru, terutama ketika melanggar suatu aturan dengan alasan tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Biasanya kalau kita mengajar gitu banyak ya, kadang-kadang ada anak yang terlambat masuk, ada anak yang melakukan hal-hal yang membuat konsentrasi kita mengajar buyar dan yang lainnya lah, itu salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Makanya di sini terbentuk atau perlu adanya namanya keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Biasanya kesepakatan kelas ini kan berisi tentang beberapa aturan. Beberapa aturan itu untuk kenapa? Untuk membantu guru dan murid ya bekerja bersama, membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif gitu ya. Jadi pada kesepakatan kelas tidak membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Untuk kesepakatan kelas ini tidak hanya berisi harapan guru Bapak Ibu terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap guru. Jadi bukan guru aja yang berhadap pada murid, tapi murid juga yang berhadap pada guru ya. Itu perlu kita ketahui juga. Untuk kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama biasanya antara guru dan murid. Jadi kesepakatan yang disusun sebaiknya mudah dipahami dan dapat langsung dilakukan di situ ya. Jadi ini ada keyakinan kelas. Masuk ke keyakinan kelas, pembuatannya diantaranya keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Terus keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kenyataannya keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Dalam arti kata, tidak kata-kata yang harus ini dulu enggak ya Bapak Ibu ya, harus bernilai positif. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi kalau bikin terus saking semangatnya nanti bikin terlalu banyak gitu, akhirnya malah lupa. Takutnya kan seperti itu. Makanya kita batasi dalam pembuatannya. Terus yang terpenting lagi di sini dipahami oleh semua warga kelas. Ya. Terus berikutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Biasanya hal-hal yang kita ambil contoh aja yang biasanya yang dilakukan oleh siswa-siswi kita yang setiap harinya kita ambil seperti itu aja. Terlambat masuk, misalkan seperti itu. Terus tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas, misalkan seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan.
keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setelah kita melakukan keyakinan kelas, kita buat itu apa ini, kita tinjau kembali kira-kira dengan itu ada keyakinan yang sudah dibuat anak-anak sama kita itu kira-kira perlu ada yang direvisi enggak. Nah, sesuai dengan sejalan dengan waktu kita bisa merefleksi kembali. Terus berikutnya itu Bapak Ibu ada nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Ya. Kadang-kadang kita mengapa ya keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ada yang tanya, mungkin ada yang berpikir seperti itu, kenapa? Berarti kok nggak peraturan kelas, kenapa kok keyakinan bukan peraturan? Kita kenal kan biasanya peraturan ya Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang ya dari dalam atau memotivasi secara intrinsik ya kalau menurut saya. Karena seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Misal kalau kita buat peraturan gini anak nggak boleh ini, anak nggak boleh itu, gini ya biasanya anak itu malah nggak begitu fokus dengan peraturan itu gitu loh. Jadi tidak membuat nyaman mereka tapi dia melakukan suatu dengan ketidakkenyamanan itu, makanya dia melakukan suatu keterpaksaan untuk melakukannya ya. Terus di sini ada nilai kebajikan pada keyakinan kelas, bisa dilihat dari tabel yang saya sajikan Bapak Ibu. Di sini peraturannya misalkan selalu mengembalikan buku di tempatnya, keyakinan kelas yang didapatnya di situ berupa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, misalkan seperti itu. Terus keyakinan kelas yang terbentuk di sini adalah menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan. Ada dilarang melakukan kekerasan, misalkan di situ. Keselamatan, mencermati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba, berarti hubungannya dengan keyakinannya adalah kesehatan. Jadi ini salah satu nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang bisa kami berikan contohnya dan peraturan dan keyakinannya. Berikutnya untuk tahap pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu, di sini ada tahap-tahapannya, diantaranya 1, mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi kita memberi kesempatan kepada siswa, kira-kira apa aja sih yang ingin kamu tuangkan dalam peraturan yang bisa kita sepakati dalam pembelajarannya yang kita laksanakan. Misalnya pembelajaran biologi ya, kalau saya disesuaikan dengan pembelajaran ibu guru yang lainnya. Jadi itu yang langkah pertama. Setelah berikutnya mencatat Bapak Ibu. Kalau setelah itu mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, boleh di kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat itu. Jadi kita sediakan kertas manila yang besar gitu ya, terus kita kasihkan tempat biar anak-anak itu bisa menulis atau menuangkannya, di situ bisa terlihat jelas gitu ya. Setelah mencatat semuanya, susunlah keyakinan kelas sesuai tahapan pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, ini yang nggak boleh, yang harus gini, harus gitu, ya nggak boleh ya. Kalimatnya yang positif. Jadi misalkan keyakinannya, nanti saya tuangkan di belakang aja Bu ya, Bapak ya. Ini saya teruskan dulu aja. Terus tinjauan kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat Anda,
mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Nah, ini setelah meninjau, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Berikutnya menyusun keyakinan kelas sesuai tahapan pembentukan keyakinan kelas. Tadi sudah ya ini ya. Oke ya ini. Berikutnya berarti setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani. Nah ini Bu, jangan lupa kalau setelah kita membuat anak-anak suruh membuatnya di kertas yang kita bagikan, itu anak-anak boleh mencantumkan namanya dan menandatanganinya. Jadi ini loh, ini keyakinan yang saya buat atas nama misalkan Dewi atau siapa gitu, tanda tangan boleh ya. Terus berikutnya yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi setelah kita buat, nanti kita tempel di papan dekatnya papan tulis ya, yang ada itu kan masih ada tempatnya ya, longgar yang nggak ada ditempel di situ biar kelihatan jelas semua mulai dari depan belakang, jadi semuanya bisa dilihat oleh semua warga di kelas itu ya Bapak Ibu. Nah ini nih contohnya Bu, kemarin ceritanya tuh gini. Apa ini? Saya membuat keyakinan kelas Bu Ani, ini wali kelasnya Bu Ani ya. 11 Bu Ani, Bu Tuti deh, ya Bu Tuti ini bukan Bu Ani, sorry Bu Ani, yang ngajar maksudnya. Bu Ani di sini saya keyakinan kelas pada yang saya terapkan di IPS 3 ini saya Bu Ani. Apa ini sangat bagus sama ini tanggapannya ke anak-anak itu antusias gitu. Pas itu ceritanya saya melaksanakan keyakinan kelas ini jam terakhir, dan jam terakhir itu waduh anak-anak pas nggak konsentrasi itu kan. Anak IPS biasa kalau jam terakhir kan motivasinya sudah agak menurun itu. Kayak kemarin sebelum pembelajaran biologi saya mulai, di sini saya ajak bermain untuk membuat keyakinan kelas, ternyata sangat antusias Bu Ani. Di sini apa sih Nak keyakinan kelas apa yang akan ingin kamu tuangkan di situ, silakan. Kelas impian yang seperti apa? Ternyata kelas impiannya banyak. Salah satunya ini untuk sarana, ini Pak Jarot ini. Saya baca kemarin katanya minta AC Pak Jarot itu. Aku cuma bertawa. Oh yaudah, saya hargai semuanya, namanya kelas impian kan, katanya kelas impian Bu. Iya bagus kelas impian. Ternyata anak-anak sangat antusias di sini Bu. Jadi mungkin Bapak Ibu pun nanti bisa menerapkan ke kelasnya masing-masing, sangat bermanfaat sekali ini. Apalagi kalau kita melakukannya pada jam-jamnya istirahat sebelum pembelajarannya dimulai, untuk ke belakangnya sangat bermanfaat untuk kita Bapak Ibu ya. Terus ini perannya ini kemarin ya, ini saya banyak dokumentasinya banyak Bapak Ibu. Kemarin ini saya mohon maaf saya hanya slide hanya beberapa aja yang bisa saya sampaikan tuh. Yang kemarin yang mau membacakan, saya suruh bacakan di situ. Akhirnya anak-anak ada yang antusias maju ke depan, membacakan, jadi saling mendengarkan antara satu dengan yang lain. Pokoknya seru pokoknya pas waktu itu. Ini ada di IPS 3. Oke, itu tadi contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa saya terapkan di SMA 1 Dagangan, khususnya di IPS 3 ya. Tak lupa dari keyakinan kelas, disiplin positif ini kan juga bagaimana sih jika ada pelanggaran dalam menjalankan keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu semua ya. Di
biasanya kan namanya kalau keyakinan kan hubungannya mesti ada pelanggaran. Kalau tidak hukuman, ya sanksi atau konsekuensi atau restitusi. Mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu ya, untuk apa ini perbedaan antaranya hukuman, sanksi atau konsekuensi, restitusi. Pasti Bapak Ibu guru semua pasti ini sudah banyak mengenal hukumnya seperti apa, sanksi seperti apa, restitusi seperti apa. Makanya di sini mungkin ada hal yang baru masuk ke restitusi ini ya. Mari kita bahas. Di sini saya sudah membuat tentang perbedaan daripada hukuman, sanksi atau konsekuensi dan restitusi ya. Ini teman-teman banyak yang mau gabung. Mohon maaf nanti setelah ini saya klik. Mohon maaf yang belum bisa bergabung, ditunggu. Untuk berikutnya saya jelaskan di sini tentang hukuman, sanksi, konsekuensi atau restitusi ya Bapak Ibu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Biasanya kalau kita hukum seseorang itu pasti anak-anak kan secara fisik ya Bapak. Kadang-kadang kita suruh push up apa seperti itulah. Nah ini sanksi atau konsekuensinya ya sesuatu harus terjadi. Nah yang disiplin restitusinya merupakan pilihan berarti kan nggak harus hukuman ya, kan nggak harus itu maksud saya. Terus tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Kalau sanksi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Berikutnya kalau hukuman korbannya mendapatkan keadilan. Kalau sanksi konsekuensi korbannya bisa diabaikan. Kalau restitusi korbannya mendapatkan ganti. Ini restitusi. Terus murid atau anak akan tersakiti kalau hukuman. Kalau sanksi murid atau anak dibuat tidak nyaman, biasanya gitu. Terus kalau restitusinya berarti murid atau anak mendapatkan penguatan. Berikutnya perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek kalau sanksi. Restitusi masalah terpecahkan kalau kita mengambil restitusi. Terus hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Terus berikutnya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru untuk sanksi. Kalau restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Mungkin itu. Terus ada lagi yang di bawah itu peraturannya adalah kalau ya ini loh Bu, Bapak Ibu yang biasanya kan gini ya. Kalau hukuman peraturannya adalah kamu harus gini bla bla bla, kamu harus pokoknya jadi ada kata-kata kamu harus seperti itu. Kalau sanksi itu gini, apa sih peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, itu sanksi atau konsekuensi kata-katanya beda ya Bapak Ibu ya. Kalau restitusi berarti hubungannya dengan gini, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi restitusi sangat kalau menurut saya itu sangat cocok untuk siswa yang notabene apalagi anak-anak itu labil. Kalau kita harus gini akhirnya kita kalau memaksakan sesuatu itu kan kadang-kadang siswa itu merasa jengkel kadang-kadang terus sifat muncul sesuatu yang pemberontakan kadang-kadang kan gitu ya Bapak. Yang saya alami loh ya itu. Atau kalau yang Bapak ini nanti kita bisa sharing di sini nanti di akhir. Berikutnya segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Di sini apa sih ya tadi saya ngomong saya kok segitiga restitusi itu apa? Mungkin Bapak Ibu pengalaman baru ya di sini. Jadi sebentar. Oke. Disiplin positif itu merupakan
unsur utama dalam konsep budaya positif Bapak Ibu. Kata disiplin itu identik dengan kepatuhan ya. Kata disiplin jika dibawa dalam kegiatan pembelajaran di situ, maka akan terbayang adalah murid yang patuh pada taat aturan sekolah, patuh dengan taat aturan kelas. Jika melanggar maka akan mendapat hukuman. Nah, tetapi dalam di sini nanti dalam segi restitusi ini beda Bapak Ibu. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Jadi terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, langkah ini digambarkan dalam bentuk segitiga yang ada di samping itu. Apa ini seperti gambar yang saya tuangkan di sini. Bapak Ibu bisa melihat ini bentuknya seperti ini Bapak. Nah ya, itu segitiga restitusi Bapak Ibu. Oke, ini saya akan menayangkan video aksi nyata saya Bapak Ibu untuk memahami bagaimana sih penerapannya segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Mungkin dengan contoh yang sudah saya terapkan akan memberikan pandangan ataupun pengetahuan pemahaman Bapak Ibu guru tentang kegiatan restitusi itu sendiri Bapak ya. Ini sebelumnya slide-nya saya tutup dulu, saya ganti dengan ini apa ini ya, video dulu ya Bapak. Sebentar. Masih semangat Bapak Ibu guru semuanya yang hebat. Masih Bu, semangat. Ya. Oke, sebentar. Tadi ada yang mau masuk, saya mohon maaf tidak bisa ngeklik karena kondisi saya presentasi di sini. Sebentar saya siapkan dulu. Ini videonya kemarin habis. Sebentar ya Bapak Ibu guru. Terlihat Bapak Ibu guru? Terlihat Mbak? Belum Bu. Belum. Lintang, nanti habis pelajaran biologi menemui. Sebentar. Coba kalau kamu tahu, kamu melakukan. Berarti saya ini ya. Presentasi jendela. Aduh. Nggak bisa saya ini. Tak tuakan dulu. Lintang, nanti habis pelajaran biologi menemui ibu di kantor ya. Ya Bu. Assalamualaikum Bu. Apakah saya boleh masuk? Oh, Lintang, ayo silakan masuk, sudah saya tunggu loh sejak tadi. Ya Bu. Jendela. Berdasarkan informasi dari Wakasek Kesiswaan representatif, kemarin ibu dikasih tahu tentang pelanggaran Sudah, yang Bapak, kamu perbuat.
Kira-kira kamu Sudah. tahu nggak Nggak kenapa bisa. saya panggil? Sudah. Coba kalau kamu tahu, kamu melakukan pelanggaran apa? Kelihatan. Saya membawa rokok di kelas, Bu. Alasannya apa kamu bawa rokok ke kelas? Kemarin saya latihan pencak silat sama teman-teman. Kami beli rokok secara iuran, kemudian ditaruh di tas saya. Berhubung pulangnya malam, saya lupa ngambil rokok yang dititipkan ke saya. Kemudian paginya tas saya bawa ke sekolah dan saya tidak menyadari kalau rokoknya masih di dalam tas. Oh gitu ya. Hebat kamu mengisi ruang kamu dengan latihan pencak silat. Tapi ingat, kalau bisa jangan merokok yang baik di sekolah maupun di rumah ya, karena tidak baik untuk kesehatan. Ya Bu, maaf saya salah. Informasi dari kamu akan saya sampaikan ke Wakasek Kesiswaan. Cuman apa yang sudah kamu perbuat tetap harus dipertanggungjawabkan. Karena barang buktinya ada dan kamu yang bawanya. Kira-kira apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita kemarin? Masih ingat Bu? Kalau boleh saya tahu, coba sebutkan apa saja keyakinan kelas yang kita sepakati bersama itu. Berkomitmen, semangat belajar, disiplin, dan bertanggung jawab. Betul sekali. Lalu apa ya yang akan kamu lakukan agar hal ini tidak terulang lagi? Bintang. Saya akan mematuhi peraturan sekolah dan berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi membawa rokok selama di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas. Bagus Bintang, Ibu salut untuk motivasi dan keinginan kamu untuk berubah menjadi anak yang patuh dan lebih baik lagi. Ingat, kesehatan lebih utama, bahwa bahaya merokok lebih besar daripada manfaatnya. Kira-kira dari penyelesaian ini apa ya yang bisa kamu ambil pelajarannya? Iya Bu, maaf saya bersalah dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan menjadi anak yang taat peraturan. Oke, saya pegang janjimu dan akan Ibu lihat perkembangannya. Saya yakin pasti kamu bisa. Bagaimana sih perasaanmu tadi ketika Ibu panggil ke ruangan Ibu dan melaksanakan segitiga restitusi ini? Di awal saya sangat takut kalau dimarahi sama ibu, tapi setelah saya mengobrol malah ibu mengajak saya untuk memperbaikinya dan memberikan saya motivasi. Terima kasih banyak Bu, mau membantu saya untuk berubah. Ya, sama-sama. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Silakan kamu kembali lagi ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Ya, Ya, Bu. sukses selalu. Ya. Bapak Ibu itu sedikit mohon maaf tadi videonya yang awal kepotong deh kayaknya tadi belum sempat saya ya tanya jawab kepada siswa tadi. Itu yang bisa saya jelaskan untuk apa ini Bapak Ibu untuk segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi saya sudah melaksanakan itu yang kemarin kebetulan kasusnya itu ceritanya Bapak Ibu tentang siswa yang kemarin kan tim tatip, salah satu saya tim tatipnya yang ada program dari tim tatip merazia daripada bawaan yang dibawa anak-anak itu ya. Kita kemarin menemukan salah satu siswa yang membawa rokok, ceritanya kan gitu ya, di kelas IPS itu anak saya dan di beberapa kelas yang lainnya. Nah di situ akhirnya saya tanya ke anaknya, permasalahannya kenapa kok itu rokok bisa ada di kamu gitu loh, kan kamu tahu sendiri kalau apa itu peraturan dari sekolahan itu kan tidak boleh apa ini membawa rokok. Akhirnya dia terus terang Bapak Ibu dengan adanya restitusi itu akhirnya anaknya lebih enjoy, lebih enak. Alasannya saya tahu, jadi kita tidak langsung force, oh ini harus dihukum sekian harus forcing, harus enggak jadi seperti itu. Jadi tahapannya dengan restitusi itu akhirnya yang anak yang saya apa ini panggil itu akhirnya punya kesepakatan dengan saya, insya Allah tidak akan terulang kembali. Jadi tapi permasalahannya apa akhirnya saya tahu dari situ. Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan, tapi ada lagi ya apa ini
yang tadi belum selesai Bapak Ibu, itu videonya yang dari saya. Mohon maaf tak buka lagi yang materinya, yang PPT-nya ya. Oke. Sorry. Kelihatan Bapak Ibu? Belum? Belum. Oh, belum, Bun. Belum, Bun. Oh ya, sebentar. Saya agak sulit. Menutupin ceritanya. Oke. Next ya. Dah. Oke. Yang bawah. Ini tadi kita sampai sini ya. Nah, ini tadi video tadi. Oke, Bu. Bapak Ibu, kegiatan restitusi yang sudah saya lakukan itu tadi semua itu adalah untuk mendorong guru untuk melakukan konfirmasi dan mengambil tindakan positif atas pelanggaran yang dilakukan siswa bagi siswa. Jadi kegiatan restitusi itu mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab positif atas pelanggaran yang dilakukan. Siswa akan secara sadar mengakui kesalahannya dan memperbaikinya. Baik Bapak Ibu, guru hebat semuanya yang saya hormati. Demikian presentasi yang bisa saya persembahkan untuk Bapak Ibu guru. Mungkin ada yang ditanyakan, kita masuk ke sesi berikutnya Bapak Ibu ya. Mungkin itu Bu Tuti dari saya kembalikan ke hostnya Bu Tuti. Silakan Bu Tuti. Terima kasih kepada Bu Heti Suprihatin yang telah menyampaikan materi dengan jelas sekali. Mudah-mudahan materi yang disampaikan tadi dapat kita mengambil hikmahnya dan manfaatnya. Untuk sesi berikutnya, kami buka sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Saya Bu Tuti. Inggih. Oh, inggih Bu Ani, monggo. Oh, Bu Ani. Silakan Bu Ani. Yang ingin saya tanyakan, ya, manfaat apa yang bisa kita ambil dalam menerapkan restitusi di kelas, dan berikan contoh penjelasannya mengenai perbedaan konsekuensi dan hukuman. Demikian Bu Tuti pertanyaan. Oke, monggo berarti langsung mawon. Ya. Manfaatnya banyak Bu Ani atau Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya lupa ngasih contohnya Bapak Ibu ya. Sampai loh. Gini, jadi manfaatnya daripada melalui restitusi ini, kita dapat membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan Bapak Ibu. Jadi memiliki tujuan disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi menyadarkan seseorang murid kita kalau oh aku ini tadi yang sudah saya terapkan contoh yang tadi ya pada rentang tadi, akhirnya dia memulihkan dirinya tuh dengan dirinya sendiri, dengan niatnya sendiri. Saya mau habis ini, saya keyakinannya apa itu akhirnya terulang sendiri ya. Jadi penekanannya di sini bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun ini tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi maka restitusi itu membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan bisa mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan Bapak Ibu guru ya.
di sini restitusi itu juga memberikan penawaran, bukan paksaan ya. Sangat penting. Jadi bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid itu bisa bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik ya. Maksudnya bisa dengan berkata semua orang pasti pernah berbuat salah, nah misalkan seperti itu ya. Jadi itu manfaatnya. Contohnya Bu Ani, kalau contoh yang termasuk tindakan ya, tindakan misalkan gini, mencatat 100 kali di dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Misalnya kalau saya tim tartib kan di depan itu, di depan pagar gitu, di depan sebelum masuk ke pagar yang berikutnya itu kan ada anak siswa yang terlambat. Saya punya tindakan seperti itu, namanya itu keyakinan konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu. Hukuman Bu Ani, kalau menurut Bu Ani itu hukuman apa konsekuensi Bu yang saya berikan? Coba Bu Ani. Enggak apa-apa Bu Ani, jawab aja salah apa benar. Konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Ya betul Bu Ani. Itu hukuman. Betul sekali. Jadi saya memberikan hukuman karena di sini terlambat ke sekolah. Ya. Terlambat ke sekolah. Kalau konsekuensi, jadi gini kalimatnya apa itu tindakannya gini, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini berarti jawabannya adalah konsekuensi. Karena kenapa? Karena dia melakukannya di dalam kelas yang sudah menuliskan keyakinan di situ. Konsekuensinya apa? Dengan dia membersihkan setelah menumpahkannya, berarti dia menuliskan di meja. Itu contoh dari konsekuensi. Yang konsekuensi kalau penerapannya seperti ini, lari. Nah, kamu lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali atau 4 kali karena kamu terlambat 10 menit untuk pelajaran biologi. Nah, itu jadi masuk ke konsekuensi hukuman. Karena sudah tadi bahwa apa ini kalau apa ini terlambat masuk ke dalam materi saya pelajaran biologi, berarti kamu harus lari karena kamu lari 4 kali atau 3 kali karena kamu terlambat 10 menit. Nah, itu merupakan contoh dari konsekuensi. Seperti itu Bu Ani yang bisa saya jelaskan ya Bu Ani. Gimana Bu Ani? Oke. Makasih banyak Bu Eti penjelasannya. Iya. Jadi makasih Bu Tuti. Iya, makasih Bu. Jadi gini, kalau menurut saya tuh hukuman itu boleh dilakukan Bapak Ibu, cuman apa yang kita melihat dulu tindakannya, dilihat dulu tindakannya itu berupa hukuman atau konsekuensi. Ya, memang dalam ini kita melihat dulu posisi anaknya dulu, nggak boleh langsung menjudge hukuman itu, nggak boleh. Terus itu Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan, ada lagi nggak Bu yang ditanyakan? Monggo. Yang mau bertanya monggo kami buka lagi. Monggo Bapak Ibu. Bu Tuti, tadi waktunya sudah Sudah. Sudah apa ini? Sudah cukup Sudah. ya Bu Tuti ya? 1 jam sudah ada Bu Tuti ya? Sudah. Sudah ya, kayaknya sudah ya tadi. Kita mulai jam berapa Bu Tuti? Setengah 8. Iya. Belum ada tadi. Oke Bapak Ibu, nggak ada enggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, coba Bapak Ibu tadi saya apa ini refleksi Bapak Ibu ya. Kita adakan apa ini refleksi yang untuk pertemuan hari ini. Kira-kira
Bu Pipin belum bisa masuk. Oh tadi, oh belum bisa. Oke, ini Belum bawa ada klik. apa ini? Ada pertanyaan dari saya, Bapak Ibu. Kita sebelum mengakhiri pada webinar pada malam hari ini, apa ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Kita merefleksi sama-sama. Bentar saya bukanya dulu. Nah ini kira-kira dari materi yang sudah saya paparkan, Bapak Ibu guru semuanya hebat semuanya. Ini refleksi yang bisa kita ambil, Bu. Ayo kita coba materi yang paling menarik perhatian menurut saya. Coba Bu, siapa ya yang mau memberikan refleksi pada kali ini? Bu Yuli ada Bu Yuli? Bu Yuli? Bu Yuli mikrofonnya bisa Oh iya bisa, tapi suaranya kok nggak nyala ya? Nggak apa-apa Bu Yuli. Sudah terdengar Bu Yuli? Bu Yuli, materi yang materi yang paling menarik perhatian Bu Yuli menurut Bu Yuli apa Bu Yuli yang sudah saya jelaskan tadi Bu Yuli? Semuanya menarik berarti. Oh menarik. Oke, yang paling menarik Bu Yuli. Berarti kalau ada yang paling berarti kan harus memilih ya Bu Yuli ya. Atau apa mungkin Bu Yuli? Oh. Apa Bu Yuli? Yang paling saya senangi itu yang ini loh berarti yang ya. Disiplin positif dan motivasi sama keyakinan kelas. Oh ya. Keyakinan kelas. Menarik ya Bu ya, menurut Bu ya. Semoga karena tidak semua kelas itu meyakini kemampuannya. Oh gitu. Oke. Bu Yuli siap melaksanakan? Insya Allah Bu. Apalagi kalau anak-anak IPS ya Bu Yuli ya. Ini perlu ini Bu. Jadi sebenarnya bukan anak IPS, Semangat juga semuanya sebenarnya. Cuman kalau kita ngajar anak IPS atau ini kan memang anaknya hiperaktif. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas ini kayaknya agak lebih enak diatur gitu Bu Yuli ya. Oke Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli atas refleksinya. Oke. Terus yang berikutnya ini hal baru apa ya yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari materi yang saya share tadi Bapak Ibu. Ada yang membantu saya yang bisa membantu Bu untuk merefleksi ini apa ya Bu? Siapa Bu? Bapril. Halo Bapril. Saya tidak. Ya, Saya mencoba ya. Bapril, coba Bapril. Kalau menurut dari tadi presentasi Betty Ya. itu sudah menarik karena sudah memahami profil Pancasila yang berpusat pada murid ya atau siswa melalui keyakinan kelas dan budaya positif. Oke. Terima kasih Bu April atas refleksinya. Berikutnya refleksi yang ketiga, saya akan menjadi pendidik yang menarik. Saya akan menjadi pendidik yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Bu April mungkin bisa bantu saya ini jawab ini. Kira-kira pendidik yang penuh keyakinan. Ya, saya akan menjadi pendidik yang ya Bu April. Ya Bu April. Pendidik yang memiliki profil Pancasila. Cocok Bu April. Ya. Aduh, si cantik Bu April ini termotivasi akhirnya. Sip Bu April.
Ya, Menyenangkan Bu. kan tadi saya sudah bilang bahwa di materi Bu Eti ada profil Pancasila yang bisa diterapkan di siswa kita gitu loh Bu Eti. Kemudian tentang apa keyakinan kelas dan budaya positif itu kan sudah diterapkan dari Bu Eti. Iya. Terus peraturan melanggar yang dilanggar-langgar itu tidak cuma di fisik, bisa ada alternatif untuk menangani siswa dan menyelesaikan masalah siswa. Apalagi Begitu Bu Eti. apalagi Bu April dulu BP ya, lebih pengetahuannya lebih Saling iya betul. kolaborasi Bu Eti, kolaborasi antara guru mapel, wali kelas, semuanya harus saling satu tim Bu Eti. Tidak bisa toh menangani siswa cuma guru BK-nya saja. Oke, sip. Terima kasih Bu April atas refleksinya J. yang Bu April jabarkan dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu guru hebat semua. Demikian paparan yang bisa saya jelaskan Bapak Ibu guru, ilmu yang saya dapat di CGP. Semoga ilmu yang saya berikan, yang saya sharing sama Bapak Ibu guru hebat semua pada kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu guru. Dan saya berjanji saya akan siap membantu Bapak Ibu guru untuk mewujudkan budaya positif atau sama-sama kita membangun budaya positif di lingkungan kita, khususnya di lingkungan SMAN 1 Dagangan. Bapak Ibu ya. Ada pantun yang terakhir untuk Bapak Ibu saya persembahkan just for you. Untuk Bapak Ibu semua yang hebat, saya sudah dibantu pada malam hari ini. Dan teman-teman saya CGP yang lainnya. Terus semangat untuk semuanya. Ke Belanda bersama Kikang. Kikang. Pulangnya bertemu Anya. Cukup sekian materi yang kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Salam. Terima kasih. Oke, Bu Eti. Saya kembalikan ke Terima kasih Bu Eti. Nuwun Bu Eti, makasih ilmunya. Sama-sama Bu Siti, saya kembalikan ke Bu Tuti. Bu Tuti. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang telah mengikuti dan materi mulai awal sampai akhir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih partisipasinya. Untuk webinar pada malam hari ini karena waktunya sudah malam, maka saya akhiri cukup sekian dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di seminar berikutnya Bapak Ibu. Sehat semuanya. Ya, Bu Eti, semangat Bu Eti.